Puji Lela sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, dan teman saya Muhammad Faisal Kahfi, pemateri ketiga. Saya Puji Amalia, pemateri kedua. Dan saya Juliana Eksi, pemateri keempat. Siangkan waktu, marilah kita beranjak pada pemateri pertama yang akan dibawakan oleh saya. Yang materi pertama yang akan saya sampaikan tentang penskoran dan penilaian, atau bisa disebut juga scoring dan grading. Penskoran merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes pekerjaan siswa atau mahasiswa. Penskoran di sini adalah suatu proses pengubahan jawaban-jawaban tes menjadi angka-angka, dalam kurung mengadakan kuantifikasi. Angka-angka di sini hasil penskoran itu kemudian diubah menjadi nilai-nilai melalui suatu proses pengolahan tertentu. Penggunaan simbol untuk menyatakan nilai-nilai itu ada yang dengan angka seperti 0 sampai dengan 10, 0 sampai dengan 100, ada juga 0 yang sampai dengan 4. Nah, selain itu ada juga yang menggunakan huruf, misalkan huruf A, B, C, atau D. Cara men-skor hasil tes biasanya disesuaikan dengan bentuk-bentuk soal tes yang dipergunakan. Ada yang tes objektif, ada juga dengan tes yang berbentuk esai. Untuk soal-soal objektif, biasanya setiap jawaban benar diberikan skor 1. Untuk jawaban yang salah, biasanya diberikan skor 0. Untuk soal-soal esai, dalam penskorannya biasanya digunakan cara memberi bobot kepada setiap soal menurut tingkat kesukarannya, atau banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban yang dianggap atau paling baik. Misalnya untuk nomor 1 diberi skor maksimal 4, untuk nomor 3 dikasih skor maksimumnya 6, dan untuk nomor 5 dikasih skor maksimumnya 10, dan seterusnya. Nah, di lembaga pendidikan kita masih banyak pengajaran yang dilakukan penskoran soal-soal esai tanpa pembobotan. Setiap soal diberi skor yang sama meskipun sebenarnya tingkat kesukarannya soal-soal dalam tes yang disusunnya itu tidak sama. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, terutama dalam penilaian soal-soal esai, proses penskoran dan penilaian biasanya tidak dibedakan satu sama lain. Pekerjaan siswa atau mahasiswa langsung diberi nilai, jadi bukan diskor terlebih dahulu. Oleh karena itu, hal ini sering menimbulkan terjadinya halo efek, yang berarti dalam penilaiannya itu diikut sertakan pula unsur-unsur yang irrelevan seperti kerapian dan ketidakrapian tulisan, gaya bahasa, atau panjang pendeknya jawaban, sehingga cenderung menghasilkan penelitian yang kurang andal. Hasil penilaian menjadi kurang objektif jika tes yang berbentuk soal esai tersebut dinilai oleh lebih dari 2 orang. Biasanya beda pendapat ya kalau lebih dari 2 orang itu. Jadi proses penilaian itu tidak objektif, kurang objektif. Nah, untuk penskoran soal-soal objektif sering dipergunakan rumus correction for guessing, atau dapat juga disebut sistem denda. Adapun rumus correction for guessing yang biasa dipakai adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada rumus untuk soal-soal multiple choice. Yang pertama, S sama dengan jumlah R dikurangi jumlah W per N dikurangi 1. Keterangannya di sini berarti skor yang dicari sama dengan jumlah soal yang dijawab benar dikurangi jumlah soal yang dijawab salah per jumlah option dikurangi 1. Nah, di bawahnya lagi rumusnya S sama dengan jumlah R dikurangi jumlah W dalam kurung karena N dikurangi 1 dikurangi 1. Keterangannya yaitu skor yang dicari sama dengan
jumlah soal yang dijawab benar dikurangi jumlah soal yang dijawab salah dalam kurung karena jumlah option dikurangi bilangan tetap dikurangi lagi bilangan tetap. Di samping pendapat yang menganggap perlu dipergunakannya correction for guessing dalam penskoran, ada pula pendapat yang menganggap bahwa penggunaan rumus itu tidak ada gunanya. Adapun alasan dari pendapat tersebut terakhir ini dikemukakan itu sebagai berikut. Ada dua alasan. Yang pertama, dalam praktik sulit sekali diketahui mana jawaban yang benar dan salah yang diperoleh sebagai hasil tekanan saja dan mana yang bukan hasil tekanan. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan kepada keadaan kita harus menarik kesimpulan tanpa memiliki data informasi yang lengkap, sehingga kemampuan menggunakan pengetahuan yang tidak lengkap menjadi suatu tujuan mata ajaran tertentu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di satu pihak kita lihat adanya peranan penting yang diberikan kepada nilai-nilai sebagai simbol prestasi akademis siswa maupun mahasiswa. Tetapi di pihak lain kita melihat pula adanya kekurangan cara pemberiannya. Berikut ini kami mengemukakan beberapa kekurang tepatan dalam cara pemberian nilai yang lazim dilakukan di hampir semua tingkat lembaga pendidikan. Yang pertama, apabila pemberian nilai itu mempergunakan standar mutlak di luar situasi mengajar. Misalnya dengan mengatakan bahwa di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna kecuali Tuhan, sehingga nilai 10 yang melambangkan kesempurnaan itu tidak pernah diberikan. Nilai 9 hanya untuk guru yang mengajarkan, sehingga yang berhak diterima oleh para siswa dan mahasiswa itu hanyalah nilai 8 ke bawah. Untuk cara yang kedua, yang juga kurang dapat dipertanggungjawabkan ialah yang membedakan cara menilai dalam pengajaran ilmu eksakta dengan cara menilai ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial yang bertolak dari pendapat bahwa dalam ilmu-ilmu sosial tidak terdapat jawaban yang eksak, betul atau salah. Kelemahan argumentasi ini akan ternyata bisa kita telaah kembali prinsip-prinsip penyusunan soal. Untuk cara menilai ketiga yang juga perlu kita hindari ialah dimasukkannya unsur-unsur yang tidak relevan dengan tujuan tes dalam mempertimbangkan pemberian nilai seperti kerapihan tulisan, panjang pendeknya uraian jawaban, atau sikap sopan santun dalam menjawab. Tentu saja dalam hubungan dengan tujuan lain, hal-hal seperti itu mungkin perlu juga mendapat perhatian dan diberi nilai, tetapi sebaiknya penilaian dilakukan tersendiri. Di samping ketiga cara seperti yang telah diuraikan tadi, dewasa ini di sekolah-sekolah kita mulai terkenal cara penilaian yang menggunakan dasar perhitungan kurva normal dengan menggunakan deviasi, standar, dan min. Seperti antara lain kita lihat dalam mengonversikan skor-skor mentah atau raw scores yang diperoleh dari hasil ujian akhir sekolah ke dalam nilai standar, misalkan 0 sampai 10. Untuk selanjutnya dimasukin ke dalam rapor atau STTB. Jika kita pelajari dengan teliti, kita menilai dengan menggunakan perhitungan statistik seperti itu, ada juga yang mengandung kelemahan-kelemahan. Hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam pembicaraan tentang prosedur penilaian. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian. Untuk prinsip-prinsip penilaian, banyak orang yang berpendapat bahwa siapa yang menguasai materi dengan sendirinya bisa mengajarkannya, dan siapa yang bisa mengajar dengan sendirinya pula ia dapat melakukan penilaian. Akan tetapi dengan berkembangnya teknologi pendidikan, termasuk di dalamnya itu teknologi pengukuran dan penilaian terhadap prestasi
siswa dan mahasiswa itu sudah mulai luntur. Nah, untuk dapat melakukan penilaian dan pengukuran secara relevan dengan tujuan dari proses belajar mengajar itu diperlukan latihan dan penguasaan teori-teori. Nah, jadi sehubungan dengan itu dalam uraian berikut akan dibacakan beberapa prinsip tentang penilaian yang perlu diperhatikan. Nah, adapun beberapa prinsip-prinsip penilaian itu ialah yang pertama, penilaian hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif. Di sini berarti bahwa penilaian itu didasarkan atas sampel prestasi yang cukup banyak, baik macamnya maupun jenisnya. Untuk itu dituntut juga pelaksanaan penilaian secara sinambung dan penggunaan bermacam-macam teknik pengukuran. Dengan macam dan jumlah ujian yang lebih banyak, prestasi siswa dapat diungkapkan secara lebih mantap. Meskipun harus pula dicatat bahwa banyaknya macam dan jumlah ujian yang harus dibarengi dengan kualitas soal-soalnya yang sesuai dengan fungsinya sebagai alat ukur. Yang kedua yaitu harus dibedakan antara penskoran atau scoring dan penilaian atau grading. Hal ini telah dibicarakan dalam uraian terdahulu. Penskoran berarti proses pengubahan prestasi menjadi angka-angka. Sedangkan dalam penilaian kita memproses angka-angka hasil kuantifikasi prestasi itu dalam hubungannya dengan kedudukan personal siswa dan mahasiswa yang memperoleh angka-angka tersebut di dalam skala tertentu. Misalnya, skala tentang baik buruk, bisa diterima, tidak diterima, dinyatakan lulus, dan tidak lulus. Yang ketiga, dalam proses pemberian nilai hendaknya diperhatikan adanya dua macam orientasi, yaitu penilaian yang norm reference dan yang criterion reference. Yang pertama, norm reference evaluation adalah penilaian yang diorientasikan kepada suatu kelompok tertentu. Jadi, hasil evaluasi perseorangan siswa atau mahasiswa dibandingkan dengan prestasi kelompoknya. Prestasi kelompoknya itulah yang dijadikan patokan atau norm dalam menilai siswa atau mahasiswa secara perseorangan. Untuk penilaian norm reference selalu bersifat kompetitif intrakelompok. Selanjutnya, criterion reference evaluation adalah penilaian yang diorientasikan kepada suatu standar absolut tanpa dihubungkan dengan suatu kelompok tertentu. Misalnya, penilaian prestasi siswa atau mahasiswa yang didasarkan atas suatu kriteria pencapaian tujuan instruksional dari suatu mata pelajaran atau bagian dari mata pelajaran yang diharapkan dikuasai oleh siswa tersebut. Yang keempat, itu kegiatan pemberian nilai hendaknya merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Ini berarti bahwa tujuan penilaian itu di samping untuk mengetahui status siswa dan menaksir kemampuan belajar siswa tersebut, penguasaannya terhadap bahan pelajaran juga digunakan sebagai feedback atau umpan balik, baik kepada siswa sendiri maupun bagi guru atau pengajar. Yang kelima, itu penilaian harus bersifat comparable. Artinya, setelah tahap pengukuran yang menghasilkan angka-angka itu dilaksanakan, prestasi-prestasi yang menduduki skor yang sama itu harus memperoleh nilai yang sama pula.
Atau jika dilihat dari segi lain, penilaian harus dilakukan secara adil. Jangan sampai terjadi anak emasan atau penganaktirian kepada siswa atau mahasiswa. Yang keenam itu sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar itu sendiri. Sumber ketidakberesan dalam penilaian terutama adalah tidak jelasnya sistem penilaian itu sendiri bagi para guru atau pengajar. Apa yang dinilai serta macam skala penilaian yang dipergunakan dan makna masing-masing skala itu sendiri. Untuk materi selanjutnya acuan penilaian. Di dalam setiap kegiatan belajar mengajar selalu dilakukan penilaian. Hasil penilaian disajikan dalam bentuk nilai angka atau huruf. Dalam hal ini ada lembaga pendidikan yang menggunakan nilai angka dengan skala 0 sampai 100. Dan ada pula yang menggunakan nilai angka itu dengan skala 0 sampai 10. Di perguruan tinggi umumnya digunakan nilai huruf yaitu A, B, C, dan D. Jika nilai-nilai huruf itu akan digunakan untuk menentukan indeks prestasi mahasiswa pada akhir semester atau pada akhir suatu program pendidikan, nilai-nilai huruf itu ditransfer ke dalam nilai angka dengan bobot masing-masing sebagai berikut. A sama dengan 4, B sama dengan 3, C sama dengan 2, D sama dengan 1, dan F sama dengan 0. 1. Penilaian acuan patokan atau disingkat PAP. Suatu penilaian disebut PAP jika dalam melakukan nilai itu kita mengacu kepada suatu kriteria pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai-nilai yang diperoleh siswa dihubungkan dengan tingkat pencapaian penguasaan siswa tentang materi pelajaran suatu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, misalkan untuk dapat diterima sebagai calon penerbang di sebuah lembaga penerbangan, setiap calon harus memenuhi syarat antara lain tinggi badan sekurang-kurangnya 165 cm dan memiliki tingkat kecerdasan IQ serendah-rendahnya 130 berdasarkan hasil tes yang diadakan oleh lembaga yang bersangkutan. Berdasarkan kriteria atau patokan itu, siapapun calon yang tidak memenuhi syarat tersebut dinyatakan gagal dalam tes atau tidak akan diterima sebagai siswa calon penerbang. Selanjutnya, penilaian acuan norma atau disingkat PAN. Secara singkat dapat dirumuskan bahwa penilaian acuan normal adalah penilaian dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai yang lain yang termasuk di dalam kelompok itu. Yang dimaksud dengan norma dalam hal ini adalah kapasitas atau prestasi kelompok, sedangkan yang dimaksud dengan kelompok di sini adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut. Jadi pengertian kelompok yang dimaksud dapat berarti sejumlah siswa dalam suatu kelas, sekolah, rayon, dan provinsi atau wilayah. Pengolahan ini dengan cara PAN dapat pula dilakukan dengan statistik. Dalam hubungan ini, penentuan norma kelompok besarnya prestasi kelompok yang merupakan acuan penilaian menggunakan angka rata-rata atau median. Jika hasil tes dari suatu kelompok menunjukkan kurva yang mendekati norma, untuk menyatakan norma kelompok sebaiknya digunakan min. Dan jika hasil tes itu ternyata
menunjukkan kurva yang miring positif atau negatif, lebih dapat menggunakan median sebagai norma atau prestasi kelompok. Untuk menentukan lebar jarak skala nilai digunakan rentangan tertentu yang dihitung berdasarkan besarnya deviasi standar bagi penilaian yang menggunakan min sebagai norma kelompok atau menggunakan rentangan persentil bagi penilaian yang menggunakan median sebagai norma kelompok. Sebagai penutup, uraian tentang PAP dan PAN perlu dikemukakan adanya dua perbedaan pokok antara kedua jenis acuan penilaian tersebut. Pertama, kriteria atau patokan yang menggunakan PAP bersifat mutlak, sedangkan PAN menggunakan kriteria yang bersifat relatif, dalam arti tidak tetap atau selalu berubah-ubah, disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan pada waktu itu. 2. Nilai dari PAP dapat dijadikan indikator untuk mengetahui sampai mana tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran tertentu. Sedangkan nilai hasil PAN tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjukkan kedudukan siswa dalam peringkat pokoknya. Saya pemateri 4 akan menyampaikan prosedur pemberian nilai. Beberapa prosedur penilaian. Yang pertama ada prosedur penilaian yang paling sederhana, atau mungkin juga dapat dikatakan paling tua dan banyak dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan kita. Ialah prosedur yang tidak membedakan dengan jelas adanya dua fase, yaitu fase pengukuran dan penilaian. Prosedur ini mengandung lebih banyak kelemahan daripada kebaikan. Dalam pelaksanaannya sering dikacaukan antara penskoran dan penilaian, atau yang lebih lazim lagi, angka atau skor yang sebenarnya merupakan biji langsung dianggap sebagai nilai, yang kemudian dipergunakan sebagai alat untuk menentukan vonis kepada siswa atau mahasiswa yang memperoleh biji tersebut. Prosedur yang kedua yaitu prosedur yang telah memisahkan fase pengukuran dan fase penilaian dengan pelbagai variasi, mulai dari yang relatif sederhana sampai dengan yang lebih rumit dan sophisticated. Yang pertama ialah prosedur penilaian dengan membuat peringkat skor-skor dalam bentuk tabel-tabel distribusi. Untuk lebih jelasnya, periksalah tabel-tabel dalam lampiran dengan membuat rentangan skor teoritis dari 0 sampai dengan N. Dalam buku lain disebut juga rentangan skor ideal. Jika kemudian skor-skor yang diperoleh siswa, skor aktual, dimasukkan ke dalam rentangan skor teoritis itu, maka rentangan dan distribusi skor-skor aktual itu dapat diperiksa secara visual. Bagaimana bentuk distribusi frekuensinya sehingga sekaligus kita dapat melihat apakah tes itu terlalu mudah, terlalu sukar, atau sedang bagi kelompok siswa yang bersangkutan. Selanjutnya prosedur yang ketiga adalah prosedur penilaian dengan menggunakan presentasi. Banyak digunakan karena dianggap lebih sederhana dan praktis. Penilaian dengan presentasi ini umumnya dikaitkan dengan skala penilaian 0 sampai 10 atau 0 sampai 100 dengan langsung mentransformasikan presentasi yang dimaksud menjadi nilai. Misalnya 50% benar sama dengan nilainya 5 dalam skala penilaian 0 sampai 10 atau 50 dalam skala penilaian 0 sampai 100. Sedangkan 78% benar-benar sama dengan nilai 8 dalam skala penilaian 0 sampai 10 atau 78 dalam skala penilaian 0 sampai 100. Selanjutnya prosedur yang keempat yaitu prosedur yang menggunakan teknik statistik yang lebih kompleks, yaitu yang dinamakan prosedur perstandardisasian dan pernormalisasian. Dikatakan perstandardisasian karena dalam mentransformasikan skor-skor hasil pengukuran atau suatu kelompok siswa menggunakan rentangan yang disebut deviasi standar, yaitu penyimpangan rata-rata yang dihitung dari nilai titik tengah kelompok yang disebut mean atau rata-rata hitung, arithmetic mean. Prosedur tersebut menggunakan teknik statistik di atas hanya cocok digunakan untuk
Yang pertama yaitu pancaran skor-skor aktual yang diperoleh mendekati pancaran kurva normal. Dan yang kedua, jumlah kasus siswa yang dites harus cukup besar dan minimal 50 atau lebih baik lagi jika 100 ke atas. Hal lain yang perlu disinggung dalam uraian tentang prosedur penilaian di sini yaitu penilaian akhir yang didasarkan atau atas hasil penilaian sebelumnya. Misalnya, penilaian terhadap prestasi seorang mahasiswa yang telah mengikuti beberapa ujian dan mengerjakan berbagai tugas di laboratorium, membuat makalah, dan sebagainya dalam suatu mata kuliah selama 1 semester. Pada prinsipnya, semua informasi hasil penilaian terlebih dahulu harus dikuantifikasikan, yaitu dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Di sini sebagai ilustrasi, kami kemukakan di sini ada cara pembobotan yang berlaku di IKIP Jakarta seperti tercantum di dalam buku Program Kependidikan 1982 atau sampai 1983. IKIP Jakarta telah dikatakan di muka bahwa IKIP Jakarta menganut prosedur penilaian dengan presentase sebagai berikut. Pemberian nilai atas hasil studi mahasiswa didasarkan atas sistem presentase 0 sampai 100%. Nilai presentase menunjukkan jawaban yang benar. Sebagai contoh, bila seorang mahasiswa menjawab benar 37 soal tes dari 50 soal yang diberikan, maka presentase yang benar baginya adalah 74. Bila nilai yang berdasarkan presentase diterjemahkan ke dalam nilai huruf, maka rentangannya atau range adalah sebagai berikut. 90% sampai dengan 100% sama dengan A atau sangat baik. 80% sampai 89% sama dengan B baik. 65% sampai 79% sama dengan C atau cukup. 55% sampai 64% sama dengan D atau kurang. Kurang dari 55% sama dengan TL, tidak lulus atau gagal. Di sini akan dijelaskan cara menghitung indeks prestasi. Indeks prestasi atau IP adalah nilai kredit rata-rata yang merupakan satuan nilai yang menggambarkan mutu prestasi belajar mahasiswa selama satu program semester. IP dapat ditentukan baik untuk satu program semester atau lebih, maupun untuk satu program lengkap satu jenjang. IP ditentukan dengan memperhatikan nilai huruf dan jumlah SKS yang ditempuh mahasiswa serta bobot nilai yang ditetapkan. Bobot nilai yang harus dipergunakan adalah sebagai berikut. Di sini ada nilai A dengan bobot 4, B 3, C 2, D 1, TL 0. Rumus perhitungan IP yang dapat digunakan ialah seperti di bawah ini. IP sama dengan indeks prestasi, BN sama dengan bobot nilai akhir yang diperoleh untuk setiap mata kuliah, K sama dengan harga SKS masing-masing mata kuliah. Kriteria evaluasi hasil belajar. Pemberian nilai atas hasil studi mahasiswa didasarkan atas acuan sebagai berikut. Dibandingkan dengan sistem penilaian yang berlaku sebelumnya, rentangan nilai yang berlaku sekarang lebih rinci dalam arti skala penilaian yang lebih banyak. Rentangan nilai huruf pada sistem penilaian terdahulu menggunakan hanya 5 skala yaitu A, B, C, D, dan TL. Sedangkan yang sekarang seperti terlihat dalam tabel di atas menggunakan 13 skala dari A sampai dengan E dengan memecah tiap-tiap nilai huruf tersebut dengan menggunakan tanda plus dan minus. Dengan demikian, skala nilai presentase yang ditransfer ke dalam nilai huruf itu pun menjadi lebih rinci. Mungkin hal ini dimaksudkan agar penilaian dapat dilakukan lebih teliti sehingga lebih mencerminkan tingkat-tingkat pencapaian belajar mahasiswa secara lebih teliti pula. Selanjutnya, indeks prestasi kumulatif atau IPK. Indeks prestasi kumulatif IPK dihitung setiap akhir semester dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana XI adalah beban SKS suatu mata kuliah tertentu, YI adalah nilai prestasi belajar dari mata kuliah tersebut. Selanjutnya, indeks prestasi kumulatif minimal. Indeks prestasi kumulatif minimal IPKM adalah 2,2. Tidak termasuk mata kuliah yang belum lulus atau BL.
Mereka yang mempunyai IPKM di bawah 2,2 dikeluarkan setelah menerima surat peringatan 3 kali. Selanjutnya di sini indeks prestasi akhir. Indeks prestasi akhir atau IPA dihitung berdasarkan 2 komponen, yakni indeks prestasi kumulatif IPK dan nilai tesis atau NT dengan rumus-rumus sebagai berikut. IPA sama dengan 0,80 kali IPK plus 0,20 NT, di mana nilai tesis dihargai 20% terhadap IPA. Bagi mereka yang mengambil jalur non-tesis, IPA sama dengan IPK. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami, kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mudah-mudahan